Mari kita perkatakan 5 arti Pentakosta yang ketiga. Yang pertama, Pentakosta yang ketiga adalah pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, melebihi yang terjadi di Azusa Street. Yang kedua, Pentakosta ketiga akan mengakibatkan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum Tuhan Yesus datang kembali. Yang ketiga, Pentakosta ketiga akan membangkitkan generasi Yeremia, yaitu anak-anak muda yang dipenuhi Roh Kudus, cinta mati-matian terhadap Tuhan Yesus, tidak kompromi terhadap dosa, dan akan bergerak untuk memenangkan jiwa. Yang keempat, Pentakosta ketiga lahir di Indonesia dan bergerak ke bangsa-bangsa. Gerakan ini dari timur ke barat dan akan kembali ke Yerusalem. Yang kelima, Pentakosta ketiga akan memberikan kuasa untuk menyelesaikan amanat agung, dan setelah itu Tuhan Yesus datang kembali. Mazmur 91. Dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu, dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri, dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan, ialah tempat perlindunganmu. Yang maha tinggi, telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, dalam Voice of Pentecost kali ini, kita akan membahas bagaimana cara mengikuti kehendak Bapa. Apakah saudara pernah merasa sudah berbuat baik, melakukan banyak hal, bahkan berkorban, namun sepertinya permohonan kita tidak dijawab atau tidak sesuai dengan harapan kita? Dalam Matius 26 diceritakan tentang Yesus yang menghadapi waktu-waktu terakhir sebelum penangkapan di Taman Getsemani. Yesus takut dan ia berdoa 3 kali supaya cawan atau hal yang akan ia lewati boleh berlalu. Namun Yesus tetap berserah, biar kehendak Bapa lah yang jadi. Seringkali kita berdoa dan meminta supaya doa kita dijawab. Namun sebenarnya kita sering sudah memiliki atau mengharapkan jawaban sesuai dengan keinginan kita sendiri, bukan merindukan jawaban yang datang dari Bapa. Sikap Yesus menunjukkan betapa ia dihadapkan pada keadaan yang sulit. Tetapi Yesus memilih untuk berdoa dan meminta supaya kehendak Bapa yang jadi. Dalam doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, ada satu bagian yang berbunyi, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Doa ini mengajarkan kita untuk hidup berserah dan percaya sepenuhnya kepada Bapa. Mari kita lihat maksud dari hidup yang mengikuti kehendak Bapa. Pertama, kesadaran untuk menempatkan kehendak Bapa di atas kehendak pribadi. Kita adalah orang yang sudah ditebus dengan harga yang mahal, lunas dibayar oleh darah Kristus. Dalam Roma 6 ayat 22 disebutkan, kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba Allah. Artinya, kehidupan kita bukanlah milik kita sendiri, tetapi milik Bapa.
Karena itu sudah sepatutnya kita mengikuti kehendak-Nya. Yesus menyampaikan permohonan kepada Bapa di sorga. Namun ia juga dengan tegas berkata, "Tetapi janganlah seperti yang aku kehendaki, melainkan seperti yang Engkau kehendaki." Hidup manusia memang tidak terduga, karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari esok. Maka dalam Yakobus 4 ayat 15 dikatakan, "Sebenarnya kamu harus berkata, jika Tuhan menghendakinya, kami akan hidup dan berbuat ini dan itu." Kedua, memahami dan menerima konsekuensi dari penyerahan diri kepada kehendak Bapa. Kembali kepada peristiwa Yesus di Taman Getsemani, setelah ia berdoa dan berkata, "Jadilah kehendak-Mu," yang terjadi justru adalah penangkapan, penyiksaan, dan penyaliban. Namun Yesus tetap taat dan menjalankan kehendak Bapa dengan tulus hati. Rasul Paulus mengatakan dalam Filipi 2 ayat 7 sampai dengan 8 bahwa Yesus merendahkan dirinya untuk melakukan kehendak Bapa. Demikian juga dalam kisah Ayub. Kita tahu bagaimana hidup Ayub diberkati oleh Allah. Namun dalam sekejap ia mengalami pencobaan yang sangat berat. Dalam Ayub 2 ayat 10b ia berkata, "Apakah kita mau menerima yang baik dari Allah tetapi tidak mau menerima yang buruk?" Dalam semua itu Ayub tidak berbuat dosa dengan bibirnya. Di tengah pergumulan berat, Ayub memilih untuk tetap menerima kehendak Bapa. Roma 8 ayat 28 berkata, "Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah." Mungkin saat ini kita belum tahu apa yang sedang dikerjakan Tuhan. Mungkin kita sedang berada dalam prosesnya. Tapi akan tiba waktunya kita bisa berkata, "Saya tahu sekarang bahwa selama ini Allah turut bekerja." Tuhan Yesus tidak pernah mengecewakan saudara. Mungkin tidak mudah, tapi mari kita sama-sama berjuang untuk menjadi pribadi yang mengikuti kehendak Bapa. Dengan menyadari bahwa hidup kita adalah milik Bapa dan dengan segenap hati, taat serta penuh ketulusan. Sekarang, saya ingin mengajak saudara untuk berdoa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkap dari tim teologi kami, silakan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Tuhan Yesus memberkati. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku haus kepadamu, ya Allah yang hidup. Jiwaku merindukan-Mu, ya Allah yang hidup. Jiwaku
bersyukur kepadamu, sumber pengharapanku, penolongku dan Allahku. Tiada yang sepertimu, tiada yang sepertimu, tiada yang Roh Kudus, Engkau menjamah setiap kami. Hati yang haus dan rindu kepada Engkau, Tuhan. Hati yang mengingini bahwa kelegaan yang sejati hanya ada padamu, Tuhan. Tidak ada sukacita yang abadi yang dunia mampu berikan. Tapi kami mau taruh hidup kami kepada Engkau. Kami mau mengenal Engkau lebih lagi, Tuhan. Hidup ini hanya kami pakai untuk mengenal Engkau, Tuhan Allah yang hidup. Kami tidak mau menyia-nyiakan waktu kami dengan percuma, Tuhan. Kami tidak mau hidup dalam kedagingan, tapi mau kami hidup dalam roh yang Engkau berikan bagi kami. Yesus, Tuhan. Bersyukur karena anugerah-Mu begitu besar. Engkau membuat kami boleh mengenal Engkau. Engkau turun ke dunia ini membuat kami boleh mendekat kepadamu, Tuhan. Ajar kami lebih dalam lagi. Lebih dalam lagi, Tuhan. Lebih dalam lagi, Tuhan. Mengenal-Mu, Tuhan. Mengenal pribadi-Mu, Yesus. Mengenal Engkau, Tuhan. Buka mata hati kami untuk mengenal-Mu lebih dalam lagi, Tuhan. Pribadi-Mu yang kami butuhkan, perkenanan-Mu yang kami cari, Tuhan. Kami datang menyembah-Mu, Tuhan. Oh, ini syukur kami, Tuhan, di hadapan-Mu, Yesus. Kau penulis hidup kami. Biar Kau lukis kebenaran-Mu dalam hidup kami, Tuhan. Yesus, Tuhan. Oh, Yesus, Tuhan. Engkau di dalamku, kami di dalam-Mu, Tuhan. Kaulah penulis hidupku. Kau membuat segalanya baru. Amin. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Tak ada yang tak mungkin bagi-Mu. Ku dicipta untuk-Mu, untuk membawa harum nama-Mu. Engkau di dalamku dan ku ada dalam-Mu. Kini ku datang mencari wajah-Mu.
Penuhi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Anugerah-Mu itu cukup bagiku. Besar kasih-Mu Tuhan. Besar. Nyatakan cinta-Mu kepada Tuhan. Besar kasih-Mu Tuhan. Tak tertandingi apapun di dunia ini yang mampu berikan. Oh, segalanya Tuhan kami mau berikan. Segalanya kami mau berikan bagi-Mu Tuhan. Terima kasih Kau memilih hidupku. Terima kasih Kau memilih kami Tuhan. Jadi alat-Mu, jadi alat-Mu Tuhan. Oh Yesus, Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Senap hatiku milik-Mu. Katakan terima kasih. Bersyukur kepada Tuhan Yesus. Terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Senap hatiku. Angkat hatimu di hadapan Tuhan, katakan terima kasih Yesus. Terima kasih ku di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Senap hati, senap hati. Mari kita mengangkat tangan kita, ucapkan syukur-Mu. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Terima kasih kami di hati-Mu. Terima kasih Yesus. Senap hatiku. Katakan senap hati, senap hatiku. Senap hati, senap hatiku milik-Mu. Kami milik-Mu Tuhan. Haleluya. Beri tepuk tangan sekali lagi bagi Raja yang memiliki hidup kita. Haleluya. Kau Tuhan yang berdaulat atas hidup kami Tuhan. Dan kami mau menyerahkan hidup kami hanya untuk melayani, mengasihi, mengabdikan hidup kami sepanjang umur hidup kami. Sampai Tuhan mengangkat kami, memanggil kami pulang. Kami tidak akan pernah meninggalkan Engkau Tuhan. Terima kasih Bapa buat kebesaran-Mu, kemurahan-Mu bagi hidup kami. Dan kami berjanji Tuhan kami mau mengenal Engkau lebih lagi. Menyenangkan hati-Mu, menjadi pribadi yang seperti yang Engkau mau. Berbuah bagi-Mu Tuhan, maka menjadi berkat bagi sekeliling kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami percaya Roh Kudus Engkau mengurapi setiap jemaat-Mu, setiap kami yang ada di dalam ruangan ini. Tidak ada satu nama lain yang kami mau tinggikan di tempat ini selain nama Yesus Kristus. Di dalam nama Yesus Kristus kami mau bernyanyi, bersorak bagi Engkau. Haleluya. Yang percaya katakan bersama saya. Amin. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita. Haleluya.
hours of blessing. Saya percaya semua kita mengalami kebaikan Tuhan. Amin. Kasih tos kiri kanan bilang gini, Tuhan Yesus mengasihimu dan Tuhan akan selalu baik buat hidupmu. Di sepanjang tahun 2026 ini kita berjalan bersama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan amin. Haleluya. Dalam hadirat-Mu kami bersuka cita Tuhan. Dan kami nyatakan Engkau yang terbaik yang kami miliki dalam hidup ini. Ayo semua kita nyanyikan. Hidupku ada di tangan-Mu. Kau beri rancangan yang terindah. Tak hanya yang baik saja,
kuat memuji Tuhan? Yes. Siapa yang percaya di sini bahwa Tuhan sanggup mengubah ratapan kita menjadi tari-tarian? Angkat tangan kita, sorakan. Haleluya. Kita berikan tepuk tangan sekali lagi bagi Tuhan kita. Hey. Mari bertepuk tangan. Kita menari bagi Tuhan. Aku berterima kasih, bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku dipulihkannya, hatiku dipulihkannya. Hormat pujian, syukurku naikkan sembah sujud bagi. Mari menari bersama Tuhan. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Serukan. Jemaat Tuhan saja katakan. Mari. Aku berterima kasih. Mari bersyukur kepada Tuhan. Bersuka di hadirat-Nya. Kau telah ubahkan ratapanku menjadi tari-tarian. Hidupku dipulihkannya, hatiku dipulihkan. Hormat pujian, mari bersama-sama. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Mari kita bertepuk tangan di atas kepala. Haleluya. Bersorak bagi Dia, karena Dia Yesus satu-satunya yang mengubah ratapan kita menjadi tarian. Sukacita bagi Dia. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Katakan, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Sekali lagi, ku tak dapat berhenti memuji dan memuliakan nama-Mu. Amin. Ku persembahkan hidupku ini, jadikan ku alat bagi rencana-Mu. Katakan rencana-Mu. 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 Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu, puji nama Tuhan. Haleluya. Semua kita selalu bersuka cita ya dalam hadirat Tuhan. Setiap kata-kata kita terbatas untuk menggambarkan betapa Tuhan itu baik. Betapa itu Tuhan sayang banget sama kita Bapak Ibu. Oleh karena itu kalau kita dikasih kesempatan berkumpul bersama keluarga seiman di tempat ini untuk memuji menyembah Tuhan, kita boleh berfellowship. Saya percaya kasih Tuhan mengalir atas setiap kita di tempat ini. Oh haleluya. Kami mau lebih lagi Tuhan, dengar-dengaran akan suara-Mu. Karena kami tahu dari awal ibadah ini berlangsung, Kau sudah berbicara atas setiap kami anak-anak-Mu. Berikan kami kepekaan lebih lagi untuk mendengar Engkau.
Oh, thank you Lord Jesus. Kami mau lebih lagi dalam hadirat. Hati kami Tuhan terbuka buat Engkau Roh Kudus. Bekerja, menjamah kami. Kasih-Mu,
bersama-sama semuanya. Nyatakan imanmu, nyanyian syukurmu, nyanyian iman kita bersama-sama. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku abandonkan. Sekali lagi, nyatakan tak pernah gagal. Tak pernah gagal. Rencanamu lagi jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Semasa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencanamu Tuhan, jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Semasa depanku Kau sediakan. Tak pernah gagal. Rencanamu Tuhan, kami jalanku, kuasa-Mu sempurna. Pengharapanku takkan hilang. Semasa depanku harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku abandonkan. Mari sekali lagi saudaraku, harapanku hanya di dalam Tuhan Yesus. Harapanku di dalammu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya, ku abandonkan. Ku percaya Tuhan, ku percaya, ku Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, anugerah melimpah lebih dari cukup dalam hidup kami dari waktu ke waktu, saat demi saat, bulan demi bulan, tahun demi tahun, generasi lepas generasi tunjukkan kebaikan dalam hidup kami. Kami tidak berkekurangan apapun yang baik karena kasih-Mu bersama dengan kami senantiasa. Tuhan Roh Kudus yang membawa kami, ajar kami supaya tidak menyimpang kanan, tidak menyimpang kiri, terus berpegang pada panggilan-Mu yang ilahi. Pujian, hormat, kuasa, kemuliaan, pengagungan adalah bagi nama-Mu. Engkaulah perisai agar tembok sekeliling kami tidak pernah jahat bisa menyentuh hidup kami. Engkaulah upah kami yang sangat amat besar. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Saya duduk Bapak Saudara sekalian. Shalom Bapak Saudara sekalian. Bapak Ibu, Anda sudah mendengar toh berita-berita yang ada di medsos, atau Anda buka TikTok atau buka IG atau manapun Anda lihat, Anda sudah mendengar banyak berita yang hari ini masuk, katakan 2026 tahunnya tahun gelap loh, tahun tiarap loh, tahun ini tahun yang tidak menguntungkan. Anda sudah dengar itu banyak dan kemungkinan itu benar. Tetapi Bapak Ibu, Anda dan saya adalah orang Kristen, orang percaya Tuhan Yesus yang harusnya memiliki satu hidup yang berbeda. Nah, Bapak Ibu, apa itu hidup yang berbeda? Begini Bapak Ibu,
Anda menjadi orang percaya itu harus membangun diri Anda, hidup Anda di atas batu karang yang teguh, yaitu Yesus Kristus. Nah, Bapak Ibu, kalau Anda membangun itu, Anda harus mau meninggalkan manusia lama Anda. Jadi kalau Anda sudah melayani, artikel manusia lama Anda mau diperbaharui senantiasa, engkau masuk dalam kehidupan rohani yang menimbulkan dalam hidup ini harus engkau singkirkan ketidakdewasaan. Engkau harus meninggalkan aktivitas kadang-kadang kita gini, aktivitas itu lebih penting dari kehidupan rohani. Oh tidak, aktivitas di bawah perubahan rohani. Anda harus mendahulukan perubahan rohani. Parameter kesuksesan hidup Anda, sukses hidup Anda itu apa? Kalau saya tanya, Pak, sukses itu apa? Ya ini Pak, tahun ini kalau saya sukses yang banyak duit gitu. Kalau saya sukses itu yang hidupnya sehat gitu. Bapak Ibu, Anda mengertilah bahwa hidup orang percaya, kita hidup hari ini sebab kita akan hidup juga nanti. Jadi ada kehidupan sekarang dan nanti selain ada kehidupan lagi. Untuk itulah Tuhan Yesus datang dan mati untuk Anda dan saya. Bapak Ibu, ini yang Tuhan jadikan sebagai patokan, keselamatan Anda dan saya itu penting. Nah Bapak Ibu, hari-hari ini kalau Anda melihat seluruh berita-berita yang mengatakan akan jadi ini, Bapak Ibu, berita-berita itu kemungkinan benar. Jadi apa yang saya hadapi harus apa nih Pak? Saya harus buat apa hari ini? Nah, kebiasaan kita kalau mengerti hal yang itu atau mendengar hal itu kita menjadi takut gitu ya. Bapak Ibu, Anda harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu memberikan kepada Anda jauh hal yang lebih baik lagi. Kita buka sekarang, Bapak Ibu sebentar saya mau tanya dulu, ada yang membawa Alkitab ini? Ayo ketawa tuh, Bapak ngapain bawa ini pendeta yang bawa saja. 1 bawa, 2, oke 2, 3 sama saya. Oh kita bertiga saja Pak. Bapak Ibu kita gak butuhkan Alkitab ini, Anda masukkan saja dalam tas Anda, dalam laptop Anda, masukkan saja. Termasuk handphone Anda masukkan saja gitu. Kita akan nonton dari sana, dan dari sini, depan. Bapak Ibu, Anda mengerti kita buka sekarang Kisah Rasul 19, yaitu tentang anak-anak Skewa. Ini penting Bapak Ibu. Peristiwanya Paulus itu ada di Efesus. Paulus ada di Efesus dan dia mulai menginjil di sana. Dia memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah menjadi salah satu tokoh yang penting. Dia berbicara pada banyak orang dan kemudian di ruang kuliah Tiranus dia bicara kepada banyak orang tentang siapa Tuhan Yesus dan bagaimana mereka harus berubah hidupnya. Bapak Ibu, yang terjadi adalah beberapa orang dari mereka percaya. Tapi beberapa tidak percaya. Jadi ada yang percaya dan tidak percaya. Tetapi Bapak Ibu Anda melihat, tidak cuma yang percaya dan tidak percaya, tetapi di dalam tengah situ ada orang yang percaya, tapi pola hidupnya masih pola hidup lama. Percaya, tidak percaya, ada orang yang pola hidup masih pola hidup lama nih. Nah, firman Tuhan itu mengatakan yang jelas bahwa waktu Paulus bicara, ada orang yang mendukung, ada yang menentang gitu ya. Kemudian terjadi satu peristiwa di ayat 13. Ada beberapa tukang jampi Yahudi. Bapak Ibu tahu tukang jampi itu adalah tukang orang yang melakukan perbuatan jahat depan Tuhan. Jampi-jampi Yahudi yang berjalan keliling di negeri itu, mencoba menyebut nama Tuhan Yesus atas mereka yang kerasukan roh jahat dengan berseru katanya, "Aku menyumpahi kamu demi nama Yesus," yang diberitakan oleh Paulus. Ayat berikutnya 14. Mereka yang melakukan itu adalah 7 anak seorang imam kepala bernama Skewa. Bapak Ibu, ini menarik nih. Orang Yahudi hari itu tersebar di Efesus, di Korintus, di Tesalonika, di Tarsis gitu ya. Banyak, semua tempat itu di Galatia ada tokoh-tokoh orang Yahudi. Dan di situ mereka mengangkat seorang imam yang keturunan Lewi. Keturunan dari Harun dan dari Zadok. Bani Zadok adalah bani yang zaman Daud terkenal. Jadi zaman Harun dilanjutkan berikutnya adalah zaman Zadok. Bapak Ibu, itu menjadi kepala atau imam besar. Mereka di situ diangkat jadi imam besar dan anak-anaknya pasti jadi imam. Karena anak-anaknya adalah keturunan dari imam besar. Bapak Ibu, ini menarik. Ada seorang imam kepala Yahudi bernama Skewa punya 7 anak dan ikan 7 anak itu menjadi tukang jampi. Tukang jampi, Bapak Ibu tahu menjampi orang seperti apa ya?
Ucapannya baik. Anda jangan bilang tukang jampi itu pasti yang kata-katanya seperti kuasa-kuasa kegelapan dan kondisinya seperti mirip dengan mereka. Oh tidak. Anda harus melihat bahwa tukang jampi ini betul-betul tampilan luarnya seperti orang yang beribadah, tapi isinya berbeda. Bapak Ibu, mereka berjalan berkeliling. Mereka sudah tahu bahwa inilah Tuhan Yesus dan mereka mulai mengatakan mengusir roh jahat. Tapi Bapak Ibu, lihat lagi ayat berikutnya. Ayat 15. Tetapi si jahat atau roh jahat itu menjawab, Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Gitu. Tapi kamu, siapakah kamu? Bapak Ibu, ini unik. Bagaimana mungkin seorang tukang jampi yang melakukan bisa mengatakan Yesus aku kenal, Paulus aku tahu. Kalau Yesus aku kenal mungkin saya rasa benar karena roh jahat itu hidup lebih lama daripada Paulus ya. Jadi mereka tahu dan kenal siapa Tuhan Yesus. Tapi mereka mengatakan Paulus aku tahu. Paulus aku tahu dari mana? Apa yang dibuat oleh Paulus? Paulus cuma bertobat, dia kemudian menginjil, pergi ke sebuah tempat, di tempat kalau diterima dia akan tinggal cukup lama, kalau tidak diterima dilempari batu gitu ya. Dia akan pergi keluar dan pindah ke tempat lain. Jadi Paulus menerima banyak sekali malapetaka yang terjadi dalam hidupnya dan dia cuma melakukan itu. Tetapi bagaimana mungkin kelakuan Paulus dikatakan oleh roh jahat bahwa aku tahu siapa Paulus. Bapak Ibu, ini hal yang menarik. Anda dikenal di muka bumi ini, kalau kita manusia kan saling kenal ya. Nama kamu siapa? Nama saya Aruna, kamu siapa? Gitu. Bapak Ibu pakai nama. Tapi Anda harus tahu bahwa dalam kuasa roh, dalam dunia alam roh, roh jahat atau roh yang ada dalam roh ini mengenal siapakah Anda dari apa yang kau bawa. Engkau mengerti apa yang kau bawa ke muka bumi ini, itu akan membawa siapa jati dirimu. Kalau engkau di muka bumi ini punya hubungan intim dengan Tuhan, engkau membawa pekerjaan Tuhan, Anda mengerti. Dalam pekerjaan Tuhan, rencana Tuhan terjadi, roh jahat akan tahu siapakah Anda. Anda mengerti kerajaan kuasa kegelapan yang ada di tengah hari itu. Kuasa kegelapan itu goncang, yang di Korintus goncang, Tesalonika goncang, di Filipi goncang, di Roma goncang, semuanya goncang semuanya karena seorang bernama Paulus. Kuasa kegelapan betul-betul menderita oleh karena perbuatan Paulus. Kuasa kegelapan sakit oleh karena perbuatan Paulus. Kalau saya tanya, Paulus buat apa? Paulus gak buat apa-apa. Paulus cuma menginjil saja, menginjil peristiwa yang biasa. Bapak Ibu, hari ini Anda ditugaskan untuk melakukan penginjilan. Amanat agung adalah kata dari Hudson Taylor, orang yang ada di China. Hudson Taylor mengatakan amanat agung, ada mengatakan amanat besar boleh, perintah besar boleh, perintah yang agung boleh, atur saja Bapak Ibu. Tetapi Tuhan itu mengatakan bahwa Anda jadi orang Kristen hari ini, Anda harus menjaga hidup Anda dan mengerjakan konsep keselamatan. Engkau harus berdoa, membaca Alkitab, engkau menyembah, memuji Tuhan, harus engkau lakukan. Tetapi ada yang satu yang Tuhan berikan. Seraya engkau berangkat pergi, sampai engkau berjalan lewat, muridkanlah semua bangsa. Bapak Ibu, perintah Tuhan mengenai penginjilan, pemuritan, dan baptis 3 itu, ini akan menjamin hidup Anda. Tuhan katakan, dan ketahuilah aku akan menyertai engkau senantiasa sampai pada zaman akhir. Nah Bapak Ibu, perintah Tuhan yang ini, yang 3 tadi, itu dikenal sebagai amanat agung. Hari ini engkau dan saya memasuki tahun penginjilan amanat agung. Anda sudah siap Bapak Ibu? Siap gak siap sama aja, sudah siap juga kan semua. Anda mau siap gak siap juga masuk ke tahun ini. Bapak Ibu, apa yang terjadi pada tahun ini engkau harus lakukan. Sebab kalau engkau melakukan kehendak Tuhan, kehendak sorgawi, kuasa kegelapan akan tahu siapakah Anda. Bapak Ibu, Anda harus mengerti bahwa dalam hidup ini, kemampuan yang kau lakukan, semua yang kau lakukan, semua karena Tuhan. Bapak Ibu bisa kesini hari ini. Anda kesini jam 10:30 toh. Siapa yang nyuruh? Tuhan berkenan. Saya kesini dari jauh kesini, bisa kesini tadi pagi, yang kedua, nanti yang ketiga, itu karena Tuhan berkenan. Tuhan memberikan perkenan untuk saya pergi ke sini. Kalau Tuhan tidak berkenan dan berkata, Aruna kau nggak akan pergi ke HOB, saya nggak akan sampai sini.
Bapak Ibu, di tempat inilah saya berkhotbah karena ada perkenan Tuhan. Anda kesini, ke tempat ini karena ada perkenan Tuhan. Tuhan tuh berkenan. Nah, berita ini adalah yang Tuhan berikan dalam hidup Anda supaya Anda bawa kepada orang-orang di luar. Bapak Ibu, engkau harus jadi penginjil. Hari ini, Anda siap gak siap, suka gak suka, tahu gak tahu, mau gak mau, Anda harus menjadi penginjil. Menjadi penginjil itu gimana Pak? Apa yang saya harus buat? Saya bangun pagi Pak, saya cuma doa 2 menit. Kemudian mandi ke kantor Pak, di kantor pusing Pak, kepalanya nyut-nyutan. Kemudian saya pulang ke rumah sudah muacet, bukan macet, muacutnya bukan main. Kemudian sampai di rumah saya udah capek, saya buka TikTok, buka YouTube, buka IG saya, kemudian saya Tuhan tidur ya, tidur gitu. Bapak Ibu, dan itu terus berulang setiap hari. Pak, saya nginjil di mana? Bapak Ibu, waktu engkau melihat peristiwa penginjilan itu, engkau harus melihat satu persatu. Engkau harus melakukan penginjilan. Ini tahunnya. Ini sudah ditetapkan oleh Tuhan untuk menjadi tahun penginjilan. Apa yang jadi di muka bumi? Gak penting di muka bumi. Di tempat ini engkau harus jadi seorang penginjil yang Tuhan berkati. Supaya kuasa gelap tahu siapa engkau. Bapak Ibu, kalau saya ditanya, penginjilan itu dibuat dengan cara apa? Bapak Ibu, Anda tahu bahwa dalam hidup Anda di gereja, Anda kan diajarkan 2 hal. Yang pertama itu soal doa. Doa. Doa itu yang pertama ya Anda berdoa untuk bangsa, untuk negara, untuk ekonomi, untuk ada orang sakit. Kalau Anda berdoa untuk keluarga Anda berdoa di sana. Pokoknya semua ini ada doakan. Mau doa puasa ada doakan. Gitu. Saya katakan Anda harus lakukan ini. Sebab waktu engkau berdoa ini, engkau memberkati bangsa dan negara kita. Supaya ada aman dan tentram. Bapak Ibu, engkau melakukan ini, doa ini, engkau itu taat sama Tuhan. Bapak Ibu, saya mau tanya, apakah kalau engkau berdoa untuk Israel dan Yerusalem, engkau berdoa, apakah Anda mengerti bahwa di ending akhir, at the end of the day, hari terakhir nanti, mereka akan hancur. Lalu Anda buat apa berdoa? Anda mengerti Anda berdoa untuk muka bumi ini. Di muka bumi akan hancur. Lalu buat apa Anda berdoa? Kita berdoa karena ketaatan kepada Tuhan. Amin. Lalu? Oh iya. Karena taat sama Tuhan Anda berdoa toh. Anda berdoa karena taat sama Tuhan. Anda mengerti di akhirnya kondisi seperti apa Anda tahu. Di muka bumi gak ada yang tinggal tetap, semuanya hancur. Anda berdoa untuk keluarga Anda. Anda yakin keluarga Anda tetap ada? Mereka bisa pergi tiba-tiba, bisa sakit. Anda akan berdoa untuk mereka. Kenapa? Karena Anda ingin memberkati mereka. Ini yang pertama. Anda harus lakukan. Nah, Bapak Ibu, tetapi saya mau jelaskan bahwa untuk Anda melayani, engkau harus meninggalkan manusia lama. Engkau harus mengenal dirimu. Seperti firman Tuhan katakan dalam Efesus 4, engkau harus mengenal yang merupakan manusia baru yang menggantikan manusia lama. Ini namanya adalah kualitas rohani. Bapak Ibu, engkau harus berdoa untuk kualitas rohanimu. Kalau engkau bertanya, Pak, bagaimana saya berdoa untuk kualitas, untuk rohani saya ada kualitas itu gimana saya berdoa? Atau yang lebih gampang gini saja, Pak, berdoa tuh gimana sih caranya, Pak? Gitu ya. Banyak orang, saya tanya sama orang begini, Pak, Anda tadi pagi berdoa berapa lama? Gitu ya. Oh, Pak, saya 20 menit. 20 menit waktu yang lama Bapak Ibu. Kalau Anda bisa berkata saya berdoa 1 jam, hebat Anda. 2 jam, luar biasa. 4 jam, top. Udah gitu. Tiap orang beda-beda, tiap orang beda-beda. 20 menit saya berdoa, saya bilang, Bapak, 20 menit berapa lama baca Alkitabnya? Hah? Termasuk Pak. Nyembah? Termasuk Pak. Kalau muji Tuhan? Ya termasuk Pak. Lah kalau termasuk, terus engkau berdoa untuk bangsamu, negaramu, ekonomi ini, wah sudah masuk semua Pak. Engkau berdoa untuk kualitas berapa lama? Berapa lama? Gak pernah Pak. Tangkap ini baik. Engkau harus berdoa untuk kualitas. Nah, waktu engkau berdoa untuk kualitas ini, waktu engkau berdoa, maka engkau gak dikenal orang. Gak ada orang nyambut engkau. Pelayanmu akan jadi, wah mewah Pak. Tidak.
Engkau akan masuk di sebuah tempat ya biasa saja. Tetapi yang engkau bawa adalah suatu perubahan yang akan membuat dirimu dikenal oleh kuasa kegelapan. Bapak Ibu, engkau melihat kualitas rohanimu harus naik. Nah, gimana doa supaya kualitas itu naik? Gitu, Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya pernah mendengar Saint Augustine, Santo Agustinus, pernah dengar tahu ya? Saint Augustine itu pernah berdoa dan ada orang melihat. Dia kepala tertungkup ke bawah gini. Dan sambil berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orang ngelihat. Orang yang balik lagi, 1 jam. Masih begitu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Orangnya balik lagi, masih tertungkup gitu. Tuhan Yesus, 4 jam. Doanya apa? Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Bapak Ibu, apakah itu yang saya maksud? Bapak Ibu begini, doa itu berasal dari Tuhan dan Tuhan memberikan kepada Anda satu roh untuk berdoa. Saya mengerti ada orang yang mengatakan, saya bukan pendoa Pak, bagaimana saya berdoa bisa berlama? Bapak Ibu, setiap orang harus menjadi pendoa. Kalau Anda tidak berdoa, maka ada banyak hal yang Anda hadapi yang di luar kemampuan Anda. Engkau akan mengalami banyak hal. Engkau gak bisa jadi diri sendiri. Engkau harus melayani Tuhan, tapi engkau menghadapi masalah begitu banyak. Bapak Ibu, waktu Anda berdoa, kekuatan doa itu akan masuk dalam hidup Anda. Hidup Anda akan memandang dengan cara berbeda. Engkau akan melihat semua hal dengan berbeda. Waktu Anda berdoa, kondisinya engkau melihat dengan cara berbeda, engkau mengalami hal berbeda, dan engkau bisa menerima dengan hal yang berbeda. Nah, peristiwa itu dimulai waktu Anda berdoa dengan kualitas. Kalau Anda tanya sama saya, Pak, bagaimana caranya berdoa seperti itu? Mudah. Kalau orang berdoa, Bapak Ibu tahu kalau Anda punya doa segini ya. Segini. Maka tidak mungkin Anda punya kekuatan hidup pribadi itu segini. Gak mungkin. Kalau Anda doa segini, maka yang bisa Anda dapat dalam hidup Anda ya paling tinggi, paling tinggi segini. Gak mungkin segini. Pak, pelayanan saya mewah Pak, pelayanan saya bagus Pak, besar Pak. Itu dibangun dari doa. Bapak Ibu mengerti bahwa orang tidak mungkin menjadi lebih besar dari doanya. Bapak Ibu tahu ini ya. Nah, kadang kita mau dalam hidup ini kita bekerja lebih, maunya lebih semua. Tetapi Anda tahu bahwa yang lebih ini kondisinya itu tidak seperti yang muncul dan tampak dengan mata. Kalau ada orang yang hebat Pak, dia betul-betul punya segala macam. Sebetulnya karena kasih karena Tuhan, karena dengan satu kali dia akan jatuh. Dia tidak bisa bertahan. Bapak Ibu, tahun ini saya berdoa bagi Bapak Ibu, kita berdoa. Sebab tahun ini ada banyak hal, bukan banyak nih, banyak hal yang di luar pola pikir kita. Anda beruntung loh, Indonesia aman, tentram, dan damai sejahtera. Halo? Oh ya, amin Bapak Ibu. Nah, bagaimana cara berdoa? Bapak Ibu begini, engkau berdoa itu dengan pola Tuhan, pola pikir Tuhan. Peristiwa yang Tuhan berikan supaya rohanimu jadi kuat. Atau engkau berdoa, apa yang paling mudah engkau berdoa? Dengan cara paling mudah, paling sederhana, paling gampang lah. Bagaimana caranya untuk Anda berdoa? Kalau Anda berdoa, Anda mau begini boleh, mau begitu boleh, mau begini boleh, atur saja. Anda berdoa. Doa dan merupakan komunikasi dengan Tuhan. Komunikasi jadi dua arah. Setelah Anda berdoa harus meninggalkan waktu 5-15 menit untuk Anda berdiam. Dan berdiam saya beritahu tidak mudah sama sekali. Ada orang bilang diam itu mudah. Oh tidak, pikiran Anda bisa melayang-layang kemana-mana. Orang lagi berdoa Anda berkata bubur ayam, bisa. Pikiran itu bisa kemana-mana dan untuk menurunkan pikiran itu, meneduhkan pikiran itu susahnya bukan main. Anda berdoa dengan cara paling mudah, engkau bisa tahu apa. Saya berikan contoh. Waktu saya berdoa pertama, saya cuma bisa berkata Tuhan Yesus. Saya berkata Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Mau 2 jam ya suka-suka saya toh. Kalau Anda kerja gimana Pak? Nanti pulang kerja. Gitu.
Anda coba berkata, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan. Terus, Saya berkata terus, terus. Sampai kapan Pak? Sampai saya puas. Gitu ya. Kalau habis susah capek ya apa? Tidur. Kalau saya mau ngantuk ya tidur. Kalau mau makan, makan. Kalau minum, minum. Mau toilet, toilet. Nanti habis itu balik, gitu lagi. Yesus, Yesus, Tuhan Yesus, Tuhan Yesus. Terus. Terus saja. Nanti kalau saya ngomong satu ketika entah kapan Tuhan berikan kepada saya satu ide. B. Saya punya AB 2. AB. Tuhan berikan kepada saya satu ide. C. AB, C, AB, C. Lalu saya akan bicara dengan ABC, dengan tekun, ABC. Mau berapa lama suka-suka saya, terserah saya, sekuat saya, ABC. Tuhan berikan D. ABC, D. Itu akan saya doakan terus. Saya nggak peduli dengan ini dulu. Saya mau berdoa dulu supaya rohani saya kuat. Kalau rohani sudah kuat, Bapak Ibu Anda tahu, engkau gak dikenal orang. Engkau jalan juga mungkin gak ada yang lihat engkau. Engkau masuk ruangan ya biasa saja. Engkau masuk ya biasa saja. Tetapi kehadiranmu, kuasa gelap mengatakan, dia aku tahu. Bapak Ibu, tidak ada, wah mewah, tidak ada. Tidak ada pagelaran karpet merah. Tidak pernah ada. Bapak Ibu, engkau biasa saja engkau jalan. Tapi engkau melihat sesuatu dengan cara berbeda. Ini caranya Tuhan. Engkau melihat dengan cara berbeda. Engkau melihat seluruh malapetaka terjadi. Waduh, kacau di sana. Tapi engkau memandang dengan mata Tuhan. Itulah yang membuat bisa engkau tenang. Membuat engkau damai. Membuat engkau sukacita. Amin. Bapak Ibu, mari berdoa. Kalau engkau bisa cuma 10 menit aja. Bapak Ibu, saya bicara sama Bapak ini. Pak, Anda berdoa 1,5 menit, 2 menit. Dan engkau satu hari punya banyak masalah. Yang utang sama engkau gak bayar. Yang orang yang bawa lari kerjaan Anda. Orang yang gini banyak sekali. Dan ini ada di sebelah sana customer yang gak terlayani. Macam-macam. Dan engkau Bapak ini cuma berdoa 2 menit, 1 menit. Doa yang kalau kita lihat kualitasnya tidak ada. Bapak Ibu, dia cuma bilang gini ya. Itulah saya Pak. Bapak Ibu, peristiwa ini engkau harus mengenal siapa dirimu. Engkau harus mengerti siapa dirimu. Tuhan mengatakan di dalam, kita buka firman Tuhan yuk. Nah ini firman Tuhan buka lagi kalau nanti ditanya, tadi yang khotbah-khotbahnya apa? Gak tahu Pak, pusing Pak. Efesus 4 ayat 22. Efesus 4 ayat 22 sampai 24. Efesus 4 ayat 22. Kata Nas 4 Efesus 4 ayat 22. Kamu berhubung kehidupan yang dahulu harus menanggalkan manusia lama. Engkau harus tanggalkan manusia lama, engkau tanggalkan. Nanggalkan itu gak mudah Bapak Ibu. Kadang-kadang nempel lagi. Engkau harus tanggalkan. Kalau engkau dengan kekuatanmu nanggalkan, nanti balik lagi. Bisa ya? Engkau harus berdoa untuk kualitas. Doa saja. Gampang doa saja. Yang menemui kebinasaan oleh nafsu yang menyesatkan. Teruskan ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam, yang harus diperbaharui mana dulu? Roh pikiran toh, bukan tubuh Anda. Waktu Anda berdoa, saya cuma bisa doa yang kecil Pak, cuma Yesus. Ya Yesus saja. Namanya, nama itu adalah nama konsep keselamatan di muka bumi. Engkau doakan itu saja. Bapak Ibu, itu yang terjadi. Ayat 24. Mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah dalam kebenaran dan dalam
kekudusan, benar dan kudus yang sesungguhnya. Bukan tipu-tipuan, tapi merupakan kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Bapak Ibu, prinsip itu Anda bisa dapatkan. Jadi engkau mengenal dirimu sendiri. Anda tidak melayani Tuhan, tapi engkau bergumul dengan dosa. Bapak Ibu, ada banyak orang sebetulnya masih melayani dirinya, Pak, saya tuh masih melayani Tuhan, Pak. Tetapi saya juga berdosa, saya simpen itu. Gimana nih Pak, gimana? Lah jawabannya gimana, gak tahu saya gimana ya, ada sama Tuhan dong, gimana? Saya menemukan sebuah cara, Anda harus berdoa. Doa yang paling sederhana, paling mudah kau lakukan saja doa itu. Sebab di tahun ini, kalau Anda tidak mau berdoa, tidak mau memandang dengan cara yang berbeda, Bapak Ibu, kau akan melihat sebuah hal yang mengerikan. Hal yang mungkin kau gak pernah pikirkan. Anda akan melihat kemungkinan terjadi. Tapi saya berdoa untuk Indonesia aman, tentram, dan damai. Tapi apapun yang terjadi, Anda mau bilang amin, ya kalau jadi mau apa? Bapak Ibu, Anda mengerti ya? Jadi hari ini, saya meminta untuk berdoa. Berdoa ini mudah. Mudah. Waktu Anda berdoa, Anda akan mengerti bahwa berdoa membawa Anda melihat hal yang baru. Dan kuasa gelap berkata, Paulus aku tahu. Apa yang dibuat oleh mereka? Lanjutkan ayat Kisah 19 ayat yang ke-16. Orang yang dalam suku roh jatuh menerpa mereka dan menggagai mereka semua dan mengalahkan mereka lari dari rumah orang itu dengan telanjang dan luka-luka. Hal itu diketahui oleh seluruh penduduk Efesus, baik orang Yahudi maupun orang Yunani. Maka takutlah mereka semua dan makin masyhurlah nama Tuhan Yesus. Banyak di antara mereka telah menjadi percaya, datang dan mengaku di muka umum bahwa mereka pernah turut melakukan perbuatan yang seperti itu. Tuh ada orang ketiga. Orang sudah bertobat, tapi masih melakukan hal-hal itu. Banyak juga di antara mereka yang pernah melakukan sihir, mengumpulkan kitab-kitabnya lalu membakarnya di depan mata semua orang. Nilai kitab itu ditaksir 50.000 uang perak. Besarnya bukan main. Ternyata masih ada orang-orang yang bertobat, yang menolak, ada orang yang bertobat, masih ragu-ragu. Dan masih memegang pola yang lama. Mereka bisa bertobat. Kenapa? Oleh Paulus. Paulus cuma datang di awal. Efesus, Tiranus yang ngajar di Tiranus. Setelah itu, Paulus masih di sana mungkin. Tetapi peristiwa anak Skewa, tidak ada peristiwa Paulus. Raja cuma berkata, Paulus aku tahu. Tahu dari mana? Roh jahat itu selalu tahu. Roh jahat cuma tahu siapa orang yang membawa anugerah Tuhan. Siapa orang yang mengerjakan anugerah Tuhan. Siapa orang yang hari ini sedang mengerjakan pekerjaan yang Tuhan suruh. Anda gak akan kenal orangnya. Saya juga gak kenal orangnya. Tapi orang itu sedang membawa rencana Tuhan. Bapak Ibu, ini yang besar. Kita harus mulai meninggalkan sebuah peristiwa-peristiwa yang megah, yang besar. Kita geser dulu. Karena kualitas rohani Anda itu penting depan Tuhan. Bapak Ibu, kita doa mulai sekarang. Kita berdoa. Kalau gagal, ya doa lagi. Pak, yang penting waktunya berapa lama Pak? Waktunya Pak. Menurut saya, Anda berdoa dulu 15 menit. Oke, 15 menit oke ya? Oke lah ya. Bapak Ibu, Anda buat 15 menit dulu. Anda berdoa. Setelah itu, Anda tambah. Tapi itu di luar ini ya. Membaca kitab, lain lagi nanti. Lain. Anda tambahkan sana. Pak, apa yang terjadi kalau saya sudah berdoa seperti ini? Engkau akan membuktikan betapa kuasa Tuhan turun dalam hidup Anda dan hidup saya. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Yuk bangkit berdiri. Udah selesai Bapak Ibu, jam segini udah hampir mau pulang ini. Bangkit berdiri. Bangkit berdiri, bener bangkit berdiri. Horaya baralaba. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang kau beri. Sebab hari ini
di tempat ini. Anugerah supaya kami bisa berdoa, melihat segala sesuatu dengan mata yang berbeda. Kau berikan sama kami anugerah-Mu, pengurapan-Mu yang penuh dalam hidup kami. Setiap orang tempat ini dari depan sampai belakang, kanan kiri, mimbar bawah mimbar, seluruhnya Tuhan Yesus, anugerah-Mu kami terima sampai Engkau datang kali yang kedua menjemput kami. Kami akan beroleh satu berkat yang besar karena Tuhan menyertai kami senantiasa sampai akhir zaman. Terpujilah nama-Mu kekal untuk selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya boleh berkata, amin. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus, haleluya. Shalom, mari kita memberikan persembahan dan bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih atas berkat firman-Mu yang telah disampaikan, dan kalau saat ini kami hendak memberikan persembahan kami, Tuhan kiranya Engkau berkenan atas setiap tangan-tangan yang memberi. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa, amin. Bagi saudara yang memberikan persembahan, saudara dapat mentransfer ke nomor rekening yang tertera, atau dengan men-scan QR Code yang tertera pada layar dan juga di kursi saudara. Lalu, bagi saudara yang hendak memberikan dengan amplop persembahan, saudara dapat segera mengangkat tangan atau melambaikan tangan agar para usher kami dapat membantu saudara. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Dan berikut adalah pengumuman kegiatan Puri Intergen Church untuk minggu ini. Mari bersama-sama beribadah dan mengalami hadirat Tuhan dalam doa dan penyembahan Intergen Prayer. Selasa, 3 Februari 2026 jam 7 malam di Revival Hall Gedung House of Blessing. Hai wanita-wanitanya Tuhan, mari datang dalam ibadah Women in Christ Kamis 5 Februari 2026 yang akan dilayani oleh Pastor Michael Wijaya di GBI Puri Indah Mall Basement G4 Zona Merah. Hai parents, mulai bulan Februari sampai dengan bulan Juli 2026, Denny Kids akan mengadakan aksi menabung di celengan berbagi kasih untuk membantu teman-teman di Sekolah Sehati Pesaren Bangka. Setiap uang yang adik-adik Denny Kids tabungkan bukan sekedar angka, tetapi benih kebaikan yang akan bertumbuh menjadi pohon kasih dan membawa sukacita bagi teman-teman kita di sana. Dengan menabung setiap minggunya, adik-adik bisa menjadi pahlawan kecil yang membantu menyediakan perlengkapan sekolah bagi mereka yang membutuhkan. Ayo, menabur dengan penuh sukacita di celengan berbagi kasih di DNA Kids. Hai Cez, bagi saudara yang rindu melangsungkan pemberkatan atau peneguhan pernikahan di Puri Intergen Church, ada beberapa hal yang perlu dipersiapkan. Saudara harus tertanam dalam komunitas KUL, aktif sebagai anggota KUL minimal selama 6 bulan, serta melakukan pendaftaran melalui rekomendasi KUL leader atau ketua KUL. Selain itu, saudara juga wajib memiliki sertifikat KOM 100 dan bimbingan pranikah. Untuk informasi lebih lanjut, silakan hubungi KUL leader Anda atau konter setelah ibadah selesai. Tuhan Yesus memberkati. Demikian pengumuman minggu ini. Bagi saudara yang memerlukan informasi lebih lanjut, saudara dapat menghampiri helpdesk setelah ibadah ini selesai, atau follow social media kami untuk informasi yang terbaru. See you next week and God bless you! Saya undang kita bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah pada siang hari ini. Kita tundukkan kepala dan satukan hati. Bapak mengucap syukur buat siang hari yang indah ini ya Bapak. Kami berkumpul untuk mendapatkan firman-Mu, dan kami yakin dan percaya bahwa kami di ibadah yang akan datang ya Tuhan, kami menjadi pribadi yang tidak sama, tetapi kami boleh semakin mengenal dan mengerti akan kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Sebab itu mari kekasih-kekasih Tuhan, umat pilihan Tuhan, angkat kedua tangan kita. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biarlah kita semua pulang dengan membawa berkat sukacita damai sejahtera
yang berlimpah-limpah dari surga. Yakin dan percayalah, jangan takut, jangan gentar, sebab hari-hari kita di mana engkau melangkah dan berjalan, apapun yang engkau kerjakan, maka di situ Tuhan akan membawa kemenangan demi kemenangan, sehingga melalui hidup kita semua nama Tuhan semakin dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang hidup, kita semua yang percaya sama-sama katakan amin. Happy Sunday, Tuhan Yesus memberkati kita semua.